Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student, hello everyone. Welcome back to my video with me, Miss Santi, in English lesson at 8th grade. Ya, jumpa lagi dengan saya, Bu Santi, di pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Oke. Kita sudah mencapai bab 7 ya, itu chapter 7. The title, My Uncle is a Zookeeper. Jadi judulnya adalah pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Tapi di bab ini kita akan membahas tentang simple present tense and adverb of frequency. Jadi, apa sih simple present tense? Simple present tense itu adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang terjadi sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas dulu yang simple present tense dengan kata kerja. Nah, function dari simple present tense ya, fungsinya itu biasanya untuk menyatakan fakta umum atau kejadian yang umum. Contohnya, ibu melahirkan. Iya, soalnya yang melahirkan itu jelas ibu, bukan ayah ya. Contohnya lagi, seorang murid belajar. Nah, iya kalau seorang murid itu biasanya memang belajar. Nah, kalau yang habitual action itu adalah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu tadi kayak makan, minum, belajar, terus berjalan, kerja, dan sebagainya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Ini adalah simple present tense dengan kata kerja. Yang A, positive sentence. Jadi ini bentuk kalimat positifnya. Simple present tense dengan kata kerja. Nah, di situ ada rumus ya. Kalau subjeknya they, we, I, you, maka menggunakan ditambah verb 1 plus objek. Apa sih verb 1? Verb 1 itu kata kerja ya. Mohon diingat kalau verb itu adalah kata kerja. Jadi jika subjeknya they, we, I, you, maka ditambah verb 1 plus objek. Nah, kalau subjeknya itu he, she, it, maka verb 1-nya ditambah s atau es, baru ditambah dengan objek. Contoh di bawah ini ada ya, examples. Nah, di situ ada Mr. Andy and Mrs. Rina clean the animal cage every morning. Nah, jadi karena di sini ada dua orang ya, antara Mr. Andy dan Mrs. Rina. Jadi kata gantinya dua orang ini adalah mereka ya, yang they. Nah, kalau they berarti kata kerjanya di situ ada clean. Nah, clean-nya tidak usah ditambah s atau es. Jadi Mr. Andi dan Nyonya Rina membersihkan kandang hewan setiap pagi. Nah, itu kata apa? Every morning, kata keterangan waktunya ya. Berikutnya contohnya lagi ada we wash the animal every day. Nah, di situ kalau pakai we, wash-nya nggak usah ditambah s atau es. Terus itu kalau pakai we. Nah, kalau contohnya yang pakai he atau si, nah itu ada kayak gini. Nggak harus kalimatnya pakai he atau si ya. Contohnya kalau Ahmad itu anak laki-laki atau perempuan. Nah, kalau Ahmad itu jelas anak laki-laki, kata gantinya he, maka verb-nya nanti ditambah s. Contoh ya, Bu Santi bikin kalimat ya. Mr. Ahmad feeds the animal every day. Feed itu memberi makan ya, feed dikasih s belakangnya. Jadi Mr. Ahmad feeds the animal every day. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau gini ya, she prepares
food and drink for the animal regularly. Nah, kayak gitu. Jadi dia menyiapkan, nah prepare ya tulisannya prepares, maka ditambahi huruf S karena di situ tuh subjeknya si. Jadi dia menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan dengan teratur. Dari sini saya berharap kalian sudah mulai memahami ya. Berikutnya ini ada kalimat itu tadi yang positif ya. Kalau sekarang kalimat negatif ya. Negative sentence. Kalau negative sentence itu rumusnya kalau they, we, I, you plus do not plus verb 1. Nah, kalau yang he, she, it itu rumusnya pakai does not. Ya, kalau yang yang they, we, I, you pakai do not, kalau yang he, she, it pakai does not plus verb 1. Kalau Bu Santi biasanya menjelaskan like they, we, I, you gak doyan S ya. Kalau do nggak ada S-nya, kalau does ada S-nya. Kayak gitu ya, diingat-ingat ya. They, we, I, you kalau negatif pakai do not plus verb 1. Kalau kalimatnya negatif, he, she, it plus does not plus verb 1. Itu rumusnya. Nah, berikutnya contohnya. Contohnya saya nggak bikin banyak-banyak, cukup 2 aja ya. They do not clean the animal cage every morning. Mereka tidak membersihkan kandang hewan setiap hari. Karena di situ subjeknya they. Nah, kalau sekarang Mr. Ahmad. Kalau Mr. Ahmad itu kata gantinya he ya. Mr. Ahmad berarti pakai yang do not apa does not? Iya, pakai yang does not ya. Mr. Ahmad does not feed the animal every day. Nah, untuk verbnya tidak usah ditambah s atau es, kembali ke verb 1. Berikutnya ada question sentence. Jadi ada kalimat tanya. Kalau kalimat tanya tinggal dibalik ya, do atau does-nya di depan, tergantung subjeknya tadi. Kalau do itu subjeknya they, we, I, you plus verb 1. Kalau does itu plus he, she, it plus verb 1 ya. Jadi kalau garis miring itu pilihan, bukan berarti dimasukkan semua ya. Jadi do plus subjeknya silakan kalian pilih di situ bisa. Jadi kalau do itu subjeknya, kalau enggak they ya we ya I, you kayak gitu ya. Kalau does, he, she, it. Contohnya di sini. Do Mr. Andi and Mrs. Rina clean the animals cage every morning? Apakah Tuan Andi dan Nyonya Rina membersihkan kandang hewan setiap pagi? Nah, karena di situ ada 2 orang, kata gantinya adalah they. Ya, jadi kalau they pakai do. Do-nya di depan kalau itu kalimat tanya. Diingat-ingat. Nah, berikutnya lagi kalau kalimatnya itu pakai di situ subjeknya she, maka pakai does. Nah, does she wash the animals every day? Sorry, wash ya, bukan wash. Does she wash the animals every day? Apakah dia mencuci, bukan mencuci ya, memandikan hewan-hewan setiap hari? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang ada adverb of frequency ya. Ini biasanya keterangan waktunya, seberapa seringnya ya. Here are example adverb of frequency. Ini biasanya ya kayak gini contohnya. Saya selalu belajar setiap hari. Nah, atau biasanya saya menyapu jam 5. Nah, untuk menambahkan dalam kalimat itu ya. Contohnya
adverb of frequency itu ada beberapa, sebenarnya ada banyak, tapi ini saya pilihkan yang sering digunakan saja ya. Ada always, always itu artinya selalu, usually, usually itu biasanya, often itu sering, every day setiap hari, every morning itu setiap pagi, sometimes kadang-kadang, never itu tidak pernah. Nah, itu tadi kalau yang simple present tense yang menggunakan kata kerja. Ada simple present tense itu yang tanpa kata kerja. Sorry, mungkin agak sedikit tertutup ya. Maaf. Gini aja, tolong diperhatikan, nanti silakan kalian benerin sendiri ya, atau bisa ditulis di buku kalian. Itu ada contohnya gimana sih Bu? Kok ada yang ada yang dengan kata kerja dan ada yang tanpa kata kerja? Contohnya kayak gini. Saya seorang murid. Nah, ini kalau positive sentence langsung kita bahas aja ya. Kalau gitu, yang positive sentence I am plus object. Kita mengenakan to be untuk yang tanpa kata kerja ya. Contohnya I am a student, jadi saya adalah seorang murid. I am a teacher, saya adalah seorang guru. Memang fakta, kalau saya bilang I am a teacher, nah itu kan sebuah fakta juga ya. Jadi kalimat simple present tense tapi tanpa kata kerja. Kalau saya seorang guru itu kan nggak ada kata kerjanya ya. Gimana kata kerjanya? Tidak ada. Jadi menggunakan to be setelah subjek. Contohnya kayak itu tadi, I am a student. Berikutnya ada yang subjeknya itu they, you, we. Maka to be-nya pakai are plus objek. Nah, sebelahnya itu contoh kalimatnya. You are from Australian. Apakah kamu dari Australia? Sorry, itu kalimat tanyanya apa? Sorry, tanda tanyanya harusnya nggak ada di situ ya. Kamu adalah orang Australia kayak gitu, bukan kamu adalah orang Australia kayak gitu, bukan ya. Jadi tanda tanyanya itu silakan dihilangkan, salah ketik. Berikutnya lagi. Nah, kalau he, she, it maka to be-nya pakai is plus object. Contohnya it is big cat, itu juga salah, tidak ada tanda tanyanya. Ini adalah kucing yang besar kayak gitu, nggak ada tanda tanya, salah ketik ya, sorry. Berikutnya ada yang negative sentence. Negative sentence itu adalah kalimat negatif. Sama kayak tadi, to be ya, subjek plus to be ditambah not belakangnya. To be itu apa? Ya ada am, are, is kayak yang atas tadi. Berikutnya question sentence. Question sentence itu adalah kalimat tanya. To be-nya ditaruh depan ya. Am, is, are-nya ditaruh depan tergantung subjek yang mengikutinya plus objek. Contoh, am I a student? Apakah saya seorang murid? Dan sebelahnya lagi, is he a pilot? Apakah dia seorang pilot? Nah, untuk kalimat jawabannya itu ada, kalau ya dijawab yes you are, kalau no you are not. Nah, sebelahnya lagi, kalau is he a pilot? Yes he is. Kalau no he is not, kayak gitu. Nah, sekarang tugas kalian ya, makes your family activity using simple present tense form. Jadi buatlah aktivitas keluarga kalian tapi menggunakan rumus itu tadi, simple present tense form. Bentuknya menggunakan rumus simple present tense. Buatnya boleh 1 paragraf, lebih baik lagi kalau kalian buat 2 paragraf ya. Thank you for your attention. Before I close this lesson, let's pray together. Start.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk belajar di rumah, jangan sering keluyuran. Kalau memang terpaksa keluar harus pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan istirahat cukup, makan makanan yang sehat. Ya, sekian dari Bu Santi. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.